warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sylvia Ngreni. Saya dari mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Kebidanan kelas B1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, kali ini di sini saya akan memberikan komunikasi terapeutik pada sasaran saya adalah balita. Nah, di sini saya akan memberikan konseling mengenai pola makan pada balita. Nah, untuk kalian semua yang belum mengetahui apa sih komunikasi terapeutik itu, jadi komunikasi terapeutik adalah suatu keterampilan berkomunikasi dalam berinteraksi, dan komunikasi yang dipersembahkan kita sebagai praktisi pelayanan sebagai seorang bidan terhadap klien untuk menangani solusi mengenai masalah kesehatan ataupun keluhan yang dihadapi klien, sehingga komunikasi yang kita berikan kepada klien akan berdampak terapeutik. Kan sama ibu bilang kan? Ya, Iya. Dengan ibu siapa, Ibu? Oh, saya Ibu Alivia. Oh, Ibu Alivia. Iya. Ini anaknya ya? Iya. Ada apa, Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Ini loh Bu Bidan, saya kendala nih anak saya tuh makan nasinya susah. Oh, susah makan nasi. Jadi saya cuma kasih susu aja selama ini. Kalau sayuran, buah-buahan itu makan? Makan sih, cuman kurang banyak, kurang nafsu banyak, gitu. iya. Nafsunya ya paling susu aja sih bisa masuk. Sehari berapa kali biasanya susu? Ya kadang bisa sampai 5 kali, tergantung dia aja. Kalau dia minta susu ya saya kasih gitu. Gitu Bidan. ya. Gimana ya? Usianya berapa sekarang, Ibu? Ya udah hampir mau 5 tahun lah. 5 tahun ya. Iya. Ya, baik. Memang salah satu hal yang sangat penting mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan anak adalah makanan ya. Nah, karena hal ini dikarenakan makanan merupakan nutrisi yang sangat penting yang berguna bagi kehidupan anak ya, dalam hal pertumbuhan, perkembangan fisik dan juga perkembangan otaknya. Nah, memang dalam prosesnya tidak selalu lancar gitu ya. Ada yang memang ibu yang tidak menginginkan anaknya terjadi seperti ini. Iya, betul. Salah satunya tidak suka makan nasi Iya, ya. Kalau kita ketahui, nasi merupakan salah satu sumber karbohidrat ya, yang merupakan makanan pokok orang Indonesia. Nah, banyak ibu yang mencemaskan anaknya dan mengeluhkan anaknya tidak suka makan nasi. Iya, betul. Apalagi jika usia anak sendiri ini sudah dapat mengonsumsi makanan padat ya, Iya, betul. yang bisa disantap oleh keluarga. Nah, langkah terbaiknya adalah ibu harus tahu nih penyebabnya dulu apa. Yang kedua juga ibu harus evaluasi terhadap pola makan si anak dan kebiasaan saat makan anak nih sepanjang hari, bagaimana kebiasaannya dia. Nah, kalau kita lihat dari penyebabnya, bisa saja anak mungkin sedang sakit sehingga dia rewel, tidak mau makan, atau dia sedang demam karena lagi radang atau penyakit infeksi. Nah, jika dalam kondisi normal, kadang anak-anak itu suka merasa bosan, Ibu. Jadi kalau misalkan ibu menyajikan pola makan setiap hari yang sama, itu aja, Jenuh jadi iya, ya, anak tidak mau makan lagi gitu. Jadi apa mungkin bisa Bu Bidan misalkan makannya diajak keluar jalan-jalan gitu, bisa begitu atau mungkin bisa seperti itu ya, ya, biar jadi dia nggak tergantung, jenuh. iya. Iya. Nah, makanya oleh karena itu ibu harus menyajikan dengan variasi terhadap makanan yang akan diberikan pada anak, sehingga anak tidak merasa bosan. Iya. Mungkin ibu bisa dengan menyajikan menu olahan nasi. Misal nih, ibu mengubah nasi menjadi lontong sayur yang bisa disajikan secara hangat, atau ibu bisa mengolahnya jadi nasi goreng atau nasi kuning yang memang bisa membantu anak menjadi selera makan, karena biasanya anak tuh suka ya makan yang dibumbui gitu ya. Bervariasi memang. Nah, kondisi ini juga bisa membantu anak untuk bisa mengenal nasi dengan berbagai macam rasa. Atau juga ibu bisa memvariasikan makanan, menu makanan itu dengan mungkin ibu bisa menambahkan dengan aneka jenis makanan, bisa memanfaatkan telur untuk pertumbuhan si anak, atau juga bisa memanfaatkan kacang-kacangan untuk menambah selera si anak. Iya. Nah, tapi ibu juga tidak 100% untuk mengikuti keinginan anak nih. Misalnya anak tidak suka nasi, tidak suka kentang, anak lebih suka makan makanan yang manis seperti kue atau permen. Nah, ibu jangan selalu menuruti anak ya, karena ibu bisa nih mengajari anak, mendampingi anak, ya kan, dengan lebih makan makanan yang bernutrisi. Misalnya ibu makan sayur, ibu makan buah, ya kan, ajak anak ibu. Jangan-jangan ibu di rumah juga setiap harinya makannya kerupuk sama mie instan, jadinya anak mengikuti kebiasaan orang tua gitu ya kan. Memang ada patah mengatakan ya, like father like son, dimana apa yang dilakukan ibu akan ditiru oleh si anak, karena emang dasarnya anak itu kan sudah dikenalkan nasi saat dia dalam makanan pendamping ASI ya. Saat dia bayi diperkenalkan melalui tekstur sesuai dengan usianya dia secara bertahap.
Ya Bu Bidan. Terus kira-kira ada nggak Bu Bidan terapi yang harus saya lakuin gitu anak saya suka nasi gitu Bu Bidan? Sebenarnya tidak ada sih ya terapi khususnya, tapi yang penting yang harus ibu dan orang tua lakukan terhadap anak khususnya dalam kondisi seperti ini dan suka makan nasi, yang penting ibu jangan pernah memaksa anak. Karena dalam kondisi ibu memaksa anak untuk mengonsumsi makanan tertentu, dia akan menimbulkan sikap yang namanya negativisi pada anak. Nah, sikap ini merupakan kondisi di mana anak akan melakukan perlawanan, sehingga anak ini terekam dalam otaknya. Dia tidak akan mengonsumsi makanan tersebut lagi. Dan ibu juga harus tetap menjaga anak agar terus menikmati makanan yang dia makan, periode makan dan trauma makannya gitu. Nah, tadi terkait ibu minum susu formula tadi 5 kali ya. Sebenarnya juga satu hal yang salah ya bagi ibu, iya. Karena terlalu banyak mengonsumsi susu sebenarnya tidak baik juga untuk si anak, bisa menyebabkan obesitas. Karena sebenarnya nutrisi dalam kandungan susu ini dia tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tubuh. Dia lebih hanya tinggi gula. Iya, makanya dalam kondisi seperti ini untuk anak yang susah makan dengan kebanyakan minum susu formula, dia bisa mengurangi frekuensi pemberian susu. Iya, jadi mengurangi secara bertahap agar dia bisa mengenal makanan lain. Iya. Dan pastinya juga jangan memberikan susu anak saat dia menjelang jam makan. Gitu. Jadi dia tidak merasa kenyang sebelum dia makan. Terus kira-kira saya perlu vitamin apa gitu Dok untuk anak saya biar bisa nafsu makannya bertambah gitu. Iya. Soalnya kan dia susu doang nih gitu kan kurang nafsu makan gitu. Iya. Dan gimana itu kira-kira ada nggak ya? Sebenarnya memang banyak ya sekarang vitamin-vitamin yang dijual yang tujuannya untuk menambah nafsu makan si anak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam kandungan vitamin tersebut adalah vitamin B kompleks. Dimana sebenarnya ini bukan tujuannya untuk menambah nafsu makan. Makanya jika ditemukan ada bayi yang mengonsumsi vitamin B kompleks, biasanya atau dalam makanannya sudah terkandung vitamin B kompleks, anak ini pencernaan akan menjadi lebih baik. Nah, karena dalam kondisi seperti ini vitamin B kompleks sendiri dia akan membantu proses dalam metabolisme karbohidrat, protein, lemak dan juga mengubahnya menjadi energi. Nah, sehingga anak yang sering mengonsumsi vitamin B kompleks ini dia akan lebih berenergi dan juga cepat merasa lapar. Jadi dia akan terus makan tuh, nafsunya bertambah. Tapi seiring kelamaan anak ini juga yang mengonsumsi B kompleks dia akan terbiasa, jadi tidak terlalu lapar. Gitu. Sebenarnya boleh konsumsi untuk anak ibu atau ibu sendiri, tapi ingat tujuannya tidak untuk menambah nafsu makan. Iya, jadi kembali lagi ke pembahasan kita yang awal bahwa jika anak bosan, kita tahu dulu penyebabnya nih. Anak ini tidak suka nasi kenapa? Mungkin karena emang lagi sakit, terus emang dari pola makannya harus divariasi atau seperti apa seperti itu ya. Jadi insya Allah jika ibu mengajari anak ibu, terus mendampingi makan bersama anak juga akan meniru kebiasaan yang ibu lakukan seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Bidan. Ya. Gimana ibu selalu konsultasi dengan saya? Saya lumayan dapat pengetahuan lebih banyak ya. Misalnya untuk Iya. anak saya ini yang emang susah banget makan, jadi saya masih terbantu banget nih dengan masakan Bu Bidan. Jadi saya juga senang gitu. Terus saya bakal coba ke depannya biar dia mau doyan makan lagi gitu, Bu Bidan. Jangan makan susu formula ya Dek ya, harus makan nasi ya. Kalau gitu makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Bidan. Saya berkonsultasi dengan saya. Iya. Hati-hati Bu.